kami kagum kepadamu. Kau menuntun kami dengan baik sampai hari ini. Kami ada dalam kemurahan-Mu. Kami siapkan hati, kami buka selebar-lebarnya, silakan Tuhan bicara, dan kami semua siap untuk mendengar. Sucikan dan kuduskan terus hati kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami, supaya kami boleh mendapat berkat secara khusus dari Tuhan. Mari Bapa, kami siap duduk diam, sambut firman-Mu dalam urapan kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari katakan amin. Oke, kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat 32. Ayat ini rumah tangga ya. Oke. Efesus 5 ayat 32. Saya bacakan, Bapak-bapak simak di Alkitab masing-masing kalau sudah ketemu ya. Oh, di depan sudah disiapkan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Yang sudah siap boleh katakan amin. 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Boleh katakan amin? Saya tertarik dengan satu ayat ini yang berkata luar biasa buat saya ya. Rahasia ini besar, dan saya mau katakan begini. Kalau Tuhan yang bicara, kalau firman yang bicara pasti betul. Boleh katakan amin? Rahasia ini besar. Apa rahasia besarnya itu? Rahasia besarnya itu kira-kira begini. Kalau nanti ini kan satu perikop itu pasal 5 Efesus, nanti tugas Bapak-bapak, Ibu-ibu baca ya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 32 sampai 33. 22 sampai 33. Itu isinya adalah hubungan suami istri. Dan ditutup dengan satu ayat ini dan ayat berikutnya. Nutupnya begini. Rahasia ini besar, yang ku maksud adalah hubungan Kristus dan jemaat. Terus kalimat berikutnya, nanti ayat berikutnya. Karena itu ya tidak ada pilihan kalimat berikutnya, ayat berikutnya itu suami istri tadi. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Jadi tugasnya masing-masing, nggak boleh nuntut pasangan gitu maksudnya. Suami lakukan tugasnya, istri lakukan tugasnya gitu ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita masih bicara hubungan suami istri, dan sesi yang kedua ini bicara tentang tanggung jawab dan fungsi sebagai password rumah tangga. Begitu nulisnya. Ini temanya. Ngerti password? Ini loh rahasia ini loh. Ya, ayat 32 ini saya baca sekali lagi. Ayat 32 ini berkata begini. Rahasia ini besar, jadi rahasia itu kalau nggak dibuka akan tetap rahasia, kira-kira begitu, ya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saya kemarin di hotel itu buka wifi, nggak kebuka-buka. Kenapa? Passwordnya salah. Nah gitu. Rumah tangga itu juga begitu, ada rahasianya, ada passwordnya. Kalau passwordnya ini gak cocok, berkat rumah tangga gak kebuka. Kira-kira begitu. Mau rumah tangganya diberkati? Jadi Anda harus pegang passwordnya itu. Saya sekali waktu melayani saya selingi kesaksian supaya Anda ngerti maksud saya ya. Saya melayani itu salah satunya di Surabaya, ada satu gereja namanya GSJS, Gereja 1 Jam Saja. Ibadahnya 10 kali. Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jam 8 selesai. Betul-betul 1 jam. Ya. Saya biasanya ditaruh jam 10, 11, 12. Terus makan siang, istirahat. Nanti jam 4, 5, 6, 7. Biasanya 7 sesi. Nah, ada sekali waktu saya diundang
Hari itu ibadahnya 14 kali. Karena apa? Mereka punya gereja 2, di luar tuh punya gedung gereja 2 besar-besar. Mereka itu sinodenya GBT, jadi mereka GSJS itu hanya nama populer aja. Pagi-pagi jam 5:30 saya sudah duduk di lobi hotel nunggu dijemput karena jam 6 pagi ibadah pertama dimulai. Tiba-tiba muncul seorang pria tua gitu, lebih pendek dari saya. Pak Ishak ya? Betul. Saya yang jemput Bapak? Oke. Saya ikut dia sampai ke parkiran mobil di hotel. Ternyata dia juga yang nyetir sendiri, sudah tua 70 sekian umurnya. Lalu kemudian dia pendek tapi naik mobilnya itu Fortuner. Jadi naiknya ya gelayotan kayak naik pohon begitu saya lihat ya kan. Wah begitu nyetir mobil saya dibikin gemeteran. Kenapa? Ngebut. Nyalip itu saya bolak-balik. Kenapa? Mepet. Kalau berapa tahun lalu Anda pernah dengar di televisi atau di koran ada Fortuner warna hitam nyebur kali di Surabaya. Nah dia itu. Tapi waktu itu enggak bawa saya ya gitu. Nah, di jalan dia ngomong begini Bapak Ibu, Pak saya dulu tamat SMA langsung nikah Pak Ishak. Dikuliahkan sama papa saya jalanin setahun, 1 semester, saya keluar nikah. Tapi saya bertanggung jawab Pak, karena saya merasa pendidikan saya nggak cukup tinggi, saya nggak cukup pinter, akhirnya saya membangun kehidupan begini. Setiap jam 4 pagi saya ambil gitar, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya cari hadirat Tuhan. Jam 6 pagi saya mulai kerja. Jadi saya punya prinsip begini, sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan pekerjaan yang dipercayakan. Kira-kira begitu. Dan saya membangun karir saya Pak Ishak. Saya mulai menjadi sopir bemo. Saya kaget. Ini orang ganteng, Chinese, ganteng. Orang ganteng itu walaupun tua kan sisa di wajahnya masih ada. Kalau orang jelek lebih tebal sisanya. Ini orang ganteng ya kan. Saya tuh kagumnya begini, orang ganteng mau jadi sopir bemo. Ini mental luar biasa. Ya, terus saya jalani itu dengan benar Pak, dan saya jalani dengan sungguh-sungguh. Saya muter-muter Surabaya. Terus saya diberkati dengan mobil pick up. Saya perluas daerah saya. Saya masuk Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, keliling-keliling Jawa Timur. Pak Ishak, hari ini rumah saya 40 Pak. Rumah apa perumahan itu Pak? 40 loh. Satu rumah di Perth, satu rumah di Kanada. Dan hampir setiap rumah saya itu ada kolam renangnya Pak. Jadi Pak Ishak, kalau cuma mau kaya, gak butuh S3. Saya juga S3 Pak Ishak, SD, SMP, SMA. Tapi yang konsep ini jangan ditiru. Kalau boleh itu pinter, kaya, nah keren ya kan. Gak pinter masih kaya, bagus ya kan. Udah miskin, goblok, Tuhan gak sungguh-sungguh, jelek lagi. Waduh. Itu belum mati sudah masuk neraka itu. Terus dia ngomong begini ya. Nah saya mau kasih tahu begini, Bapak ini, aku juga baru tahu ternyata papanya pendiri GSCS yang di Grand City itu. Cucunya buka lagi di Pakuwon, sekarang usianya 28 tahun, Michael Gunawan ya kan. 28 tahun jemaatnya 3.000. Jadi begini saya mau kasih tahu sama Anda. Mereka pegang passwordnya keluarga. Kita mau tahu itu password. Makanya passwordnya keluarga itu cuman yang namanya itu aja, tanggung jawab dan fungsi itu aja. Karena kalau Anda nggak menjalankan tanggung jawab, ya Anda nggak punya password, kira-kira begitu. Kalau Anda nggak berfungsi, ya Anda nggak punya passwordnya itu. Fungsi itu begini. Ini Mac ini kira-kira kalau buat ngulek sambel bisa nggak? Bisa, tapi Anda diketawain orang ya kan? Mosok Mac buat ngulek sambel. Ya bisa juga, tapi nggak pas karena apa? Fungsinya bukan untuk ngulek sambel. Saya 2 minggu lalu di Bondowoso sama istriku ketawa, ada suami istri
pendeta, gembala ya. Jadi ya nggak masalah juga sih, sebenarnya nggak terlalu prinsip. Suaminya ini sama istri, suaminya orang Chinese, istrinya orang Sangir. Jadi istrinya ini hobinya ya, kerjaannya itu seneng begini, ngecat tembok, manjat-manjat genteng, betulin genteng ya. Tapi kalau suaminya goreng tahu, yang begitu-begitu, saya diceritain, saya diceritain juga ketawa. Kayaknya fungsinya nggak pas ya, kayaknya loh ya kan. Tapi bukan sekedar itu sih yang dimaksud firman. Jadi begini, saya mau sampaikan dan Anda lakukan ya. Ada 2 bagian pria, ada 2 bagian wanita yang betul-betul tidak boleh dilanggar. Ini betul-betul nggak boleh dilanggar. Begitu Anda langgar, kayak buka password aja, wifi-nya nggak akan kebuka, sinyalnya nggak akan kebuka, kira-kira begitu. Mau sinyalnya dibuka terus tersambung dengan surga, supaya berkatnya turun, amin. Nah, yang saya mau sampaikan yang pertama adalah Tuhan menetapkan begini, sebuah fungsi dan bertanggung jawab. Dan tanggung jawab itu begini, suami sebagai, nulisnya begini supaya Anda nggak bingung ya, tunggu sebentar. Tanggung jawab, fungsi dan tanggung jawab. Fungsi suami ya itu rahasianya besar ini. Masing-masing dua. Suami ya, suami diberi tanggung jawab begini, tanggung jawab dan fungsi. Tanggung jawabnya suami. Itu Efesus pasal 5 sampai bahannya materinya ada di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 ya. Itu kalau Anda baca benar-benar Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu isinya adalah begini. 1 ya, tanggung jawab suami mengasihi istri. Nah, ini tidak boleh, tidak harus dilakukan. Malah begini, nulisnya harus begini. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja, kira-kira begitu. Tanggung jawab, ini tanggung jawab ya. Tanggung jawab suami adalah mengasihi istri seperti Kristus mengasihi gereja. Gitu. Para suami mari katakan haleluya. Suami katakan haleluya. Lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Jadi begini, begitu Anda dulu menikah sebenarnya karena belum ada yang ngasih tahu, sekarang saya kasih tahu. Jadi Anda itu begitu menikah sama istrimu, Anda itu seharusnya berdiri dalam rumahmu dan berdiri sebagai Kristus yang kelihatan. Kira-kira begitu. Ini agak berat ditulis. Karena bagian yang saya sampaikan ini berat banget. Anda itu dituntut sebagai Kristus yang kelihatan. Kan Kristus gak kelihatan. Dan harus kelihatan di dalam dirimu. Kira-kira begitu. Dan sekarang coba tanyakan kepada istrimu. Kamu sudah melihat Kristus belum dalam diriku? Ada istri begini. Gitu. Di perbatasan Medan Aceh. Itu ada GPDI yang senior banget. Baru-baru ini anaknya telepon saya, Om kapan ke tempat saya? Saya tanya berapa jam dari bandara Medan. 6 sampai 7 jam Om. Itu kalau lewat tol. Oke. Tapi tahun ini nggak bisa saya bilang. Tahun depan, waduh lama banget Om. Soalnya di sini mendesak sekali loh Om, supaya terjadi pemulihan keluarga. Dalam hatiku bukan di situ aja yang mendesak, di mana-mana mendesak, ya kan? Karena urus rumah tangga itu memang nggak gampang, sulit, lebih mudah ngurus pekerjaan. Nah gitu. Terus kenapa? Karena gini Om, papa saya ini kan gembala papanya, dia dampingi, kira-kira begitu, bakal menggantikan. Papa saya ini minta kawin Om, lah kalau duda ya dikawinin aja. Masalahnya sudah 70 lebih Om. Enggak apa-apa saya bilang begitu. Sarah itu Abraham 100 tahun aja masih hamil Sarah. Saya bilang,
Iya ya Om, kok bisa ya? Padahal itu Sarah itu sudah mati haid, sudah mati birahi. Nah masalahnya kan pria itu nggak pernah mati birahi. Pria itu mati beneran baru birahinya ikut mati gitu. Sebelum mati pria tetap birahi. Walaupun stroke tetap birahi dia, ya kan? Ayo istri bilang suamimu, baru tahu aku. Tapi masalahnya begini loh Om, saya takut kalau nanti istrinya ini, istri barunya ini diperlakukan dengan kayak mama saya dulu. Loh kenapa memang? Aduh Om, dulu itu begini ya. Papa saya khotbah begitu. Mama langsung berdiri di belakang. Langsung mama itu ngomong begini, bohong. Enggak begitu dia itu, jahat dia itu. Langsung ini mamanya digujer anak-anaknya bawa masuk kamar. Pokoknya minggu pertama Bapak Gembala khotbah melayani perjamuan suci, istrinya di belakang langsung bohong, enggak begitu. Gujer lagi masuk. Akhirnya mama saya dulu mati stres loh Om. Saya takutnya ini mati stres juga. Orangnya kayak apa perempuannya? Oh di jemaat ini jemaat loh yang mau dinikahin Om. Begini-begini kayaknya kalau modelnya begitu malah bapakmu yang stres duluan ini nanti. Tapi intinya begini ya, kita sebagai hamba Tuhan itu harusnya jadi teladan loh rumah tangga itu. Yang hamba Tuhan, yang gembala ya. Saya baru tahu dibisikin Pak Edi tadi ternyata gembalanya enggak banyak ya. Karena memang besok musda ini penting loh. Banyak yang sibuk dengan musda ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita semua hamba Tuhan yang masih ada di sini bersama jemaat, ayo kita belajar sungguh-sungguh. Boleh katakan amin? Aku tadi angkat tangan hati-hati loh. Kalau angkat tangan begini nanti dikira pendukungnya 1, angkat tangan begini 2, akhirnya tak angkat 5-5-nya supaya aman ya kan? Udah jangan ke situ, kita ke sini sekarang. Nah gini Pak. Tanggung jawab Anda sebagai suami itu mengasihi istri dan Anda tulis yang saya ngomong. Kasih itu kasih satu arah, tidak menuntut balik. Jadi kasihnya Kristus yang Anda pakai, bukan kasihmu. Karena Anda harus berdiri seperti Kristus, seperti Kristus mengasihi gerejanya. Nah kasihnya Kristus itu adalah kasih satu arah, tidak menuntut balik. Dilepas tanpa nuntut imbalan. Jadi begini para pria, Anda mengasihi istri itu tujuannya adalah bukan untuk supaya istrimu tunduk. Enggak, Anda tetap mengasihi walaupun dia enggak tunduk. Anda tetap mengasihi walaupun dia seperti apapun tetap mengasihi. Boleh katakan amin? Para pria boleh katakan amin? Istri seneng banget kelihatannya saya ngomong begini. Loh sebab gini loh, dan saya mau ngomong begini juga, ini ditulis juga para pria. Tuhan tidak pernah meletakkan kasihnya itu di perasaan kita. Tapi di kehendak kita. Jadi bukan di perasaan tapi di kehendak. Gitu. Dan dilakukan sebagai keputusan. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak pernah meletakkan kasihnya itu di perasaan kita, tapi di kehendak kita dan dilakukan sebagai keputusan. Pak Ishak dulu ditanyakan, apakah kamu bersedia menerima, istrinya siapa Pak namanya? Maria. Apakah kamu bersedia menerima Maria menjadi istrimu satu-satunya? Bukan salah satu ya Pak, satu-satunya. Ya bersedia. Nah pertanyaan kedua begini, apakah kamu bersedia mengasihi dia? Ya kan? Dalam keadaan baik maupun tidak baik, susah atau senang, miskin atau kaya, itu kalau saya tambah juga sakit atau sehat, tetap beratnya 49 atau berubah 94 ya. Seperti gitar atau berubah seperti kolkas pintu 3, nah gitu, kira-kira begitu. Dan Pak Ishak tetap menjawab, ya bersedia, gitu kan? Nah, gitu. Itu kasih itu satu arah. Dan kasih itu kalau sudah jalannya waktu betul-betul harus menjadi sebuah keputusan. Ya, bulan Mei lalu saya ada di Sulawesi Utara sama istri melayani seminar gini, makan siang
Dari gereja menuju rumah pendeta tak gandeng tangan istriku. Dia nanya, "B, masih ada rasa ser gitu enggak?" Waktu pacaran kan kesenggol mak ser gitu kan? Ya Pak ya, udah 45 tahun nikah ya. Ser gitu, kesenggol ser gitu. Terus aku nanya balik sama istriku, "Mami mau jawaban yang jujur apa yang enggak jujur?" "Yang jujur Pak, yang jujur B." Terus tak perkes agak lebih sungguh-sungguh. Terus dia ngomong, "Loh aku sih ada loh B rasa ser, tapi aku enggak ada." Coba nanti bapak-bapak gandeng tangan istrimu, ada enggak rasa ser? Yang ada rasa panas ya kan? Kadang rasa jengkel, dituntun kok alon-alon banget, jalannya kelemar-kelemar kayak tumo suwal, ada yang begitu. Rasa ser itu nggak sampai setahun hilang Pak. Makanya cinta harus berubah jadi keputusan. Boleh katakan amin? Guru saya punya istilah begini, kalau Anda sudah dengar-dengar ini dari guru saya sebenarnya. Anda tulis begini, menikahi orang yang kita cintai, menikahi orang yang Anda cintai itu biasa. Tapi mencintai orang yang Anda nikahi itu luar biasa. Boleh katakan amin? Jadi kalau menikahi orang yang kita cintai biasa, tapi mencintai orang yang kita nikahi, mencintai seumur hidup sampai nanti akhir hayat itu luar biasa. Boleh katakan amin? Karena jalannya waktu yang namanya kasih, cinta itu seringkali berubah jadi perasaan gitu loh. Ya kan? Makanya kan banyak orang kalau di gereja aja kasihnya penuh. Ya. Sungguh indah kau Tuhan, tapi tangan yang sama di rumah sama istri, di gereja penuh kasih dan sayang. Itu saya yakin malaikat melihatnya begini. Dan mungkin malaikat juga ngomong begini, "Oh alah lele, cangkemmu," gitu mungkin loh ya kan. Karena apa? Cuman di gereja, tapi di rumah tangan yang sama, pseng, pseng, istri jatuh malah dihitung 1, 2, 3. Ini tinju apa suami istri? Nah, kalau Anda baca dari Efesus pasal 5 sampai 33 itu, bukti suami mengasihi istri itu saya ringkes jadi 3 hal penting. Ya, ada 3 hal penting kasih suami kepada istri yang harus dilakukan betul-betul ya. Bukti kasihnya suami kepada istri dari Efesus ya, dari Efesus itu pasal 5 ayat yang ke-22 sampai ayat 33 itu, maka seorang suami harus melakukan 3 hal. Satu begini, Yesus kan ngomong begini, firman-Nya ngomong begini. Ya, suami itu harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya sampai membuat gereja itu tidak bercela, makin kudus, tidak bercacat, semakin cemerlang di hadapannya sendiri, kira-kira begitu. Jadi yang pertama seorang suami karena kasihnya itu bertanggung jawab membuat istrinya rohaninya semakin dewasa. Boleh katakan amin? Tapi sayang, seringkali yang lebih berohani itu istri. Harusnya suami itu menjadi penuntun istrinya supaya rohaninya istrinya itu tumbuh menjadi semakin sempurna, tidak cacat celah, tidak jadi cemerlang, kira-kira begitu. Tapi sampai sekarang ini lagunya aja masih di doa ibuku, ya kan? Ibu yang berdoa. Kapan itu saya ketemu tulisan doa ibu menyertai kamu? Saya belum pernah ketemu tulisan doa bapak menyertai kamu. Yang ada malah kutunggu jandamu. Nah itu pasti pria. Pria itu harus menjadi ya, penuntun rohani bagi istrinya. Ayo mulai sekarang gak usah praktek yang simpel-simpel aja lah. Nanti hari Minggu para suami yang ada di sini bangun paling awal, gugah istri, gugah anak-anak, yuk gereja, gitu ya kan? Amin. Loh malah ada istri ngomong, dapurmu Pak, malah ngomong begitu loh. Ya, tuh.
Terus kemudian yang kedua, yang pertama rohani, ngurus rohani istrinya. Yang kedua, supaya simpel, ngurus rohani istrinya itu satu ya. Terus yang kedua, ngurus potensi istri. Potensi dan talenta maksudnya gitu. Jadi kalau istrimu itu dulu pinter main tamburin di gereja, harusnya jadi istrimu menjadi pelatih tamburin. Lah ini enggak, dulu istri sibuk dalam pelayanan, pimpin pujian, singer, terus menari. Begitu dapat Anda, gendong anak terus, enggak pernah dandan sama sekali. Ngelombrot kayak pembantu malah. Nah gitu. Bilang sebelahmu, aku kenal orang seperti itu. Jangan, Anda itu harus merawat potensi istrimu. Boleh katakan amin? Kalau istrimu dulu jago bikin kue, dapat Anda buka pabrik kue, harusnya gitu. Istrimu jago masak, terus kemudian dapat Anda punya restoran, harusnya begitu. Jangan malah gini loh, pokoknya begini. Pernikahanmu jangan membunuh potensi siapapun. Amin? Potensi. Terus yang ketiga, ini tanggung jawabnya suami, bentuk kasih tadi itu, rawat rohani, rawat potensi, talenta. Terus yang ketiga, rawat fisiknya, rawatilah dia, kan begitu kan? Jadi kalau sakit diobatkan, ya. Terus, nah ini banyak suami itu bolak-balik komplain istrinya, mah, kamu itu mbok dandan gitu loh. Aku lihat kamu itu pakai daster terus. Daster 4 hari sekali baru ganti. Bau bawang, cabai, terasi. Salipan sama kamu itu mirip sambel loh baunya ya kan. Malah kadang itu kalau tidur kamu bau minyak kayu putih terus. Sampai suami gak bisa membedakan apotik sama kamar. Masuk kamar ingat apotik, masuk apotik ingat kamar. Kenapa? Istrinya masuk angin terus. Bau minyak kayu putih terus. Kalau pagi kentutnya panjang besar, keder sampai suaminya sono cebok kayaknya kecirit kamu ini. Maksudnya begini, suami boleh katakan haleluya. Rawat istrimu. Kalau punya uang lebih bawa ke salon. Jangan mobilmu terus ke salon, istri gak pernah ke salon. Itu. Lah mau istri cantik tapi gak pernah ke salon, gak pernah dandan. Pak, aku pengen krimbat. Apa krimbat ini? Oh, salon. Gak usah, dulu emakku malah keramas pakai wedi. Loh, masa istrimu dikeramasin pakai wedi kayak sapi aja ya kan? Dandan gitu loh. Iya. Amin. Istriku ini ya tak dandani dia, dibeliin pakaian, ya kan? Jangan istri beli pakaian cuman setiap Natal doang. Itu pun dapat hadiah dari gereja. Ya kan? Loh kan metu aslinya ya. Saya itu dulu paling gak suka kalau istriku ngomong begini, Pak anterin ke mall, beli apa? Ini sama ini, oke. Langsung ke tempatnya beli terus pulang ya. Lama-lama istriku sebel. Anterin aja nanti aku pulang sendiri naik taksi. Lah saya dulu nggak suka itu kalau istri itu kan kalau beli apa-apa begitu sudah dibongkar nggak jadi beli. Wis ditawar sampai merit gitu nggak sido ya kan, isin ya kan. Tapi sejak ngerti bahwa memang wanita itu seperti itu ya kan, wes itu urat maluku hilang tahun 2005 sampai hari ini. Jadi kalau sama istri ke mall gitu tak doampingi. Masuk di tempatnya katok-katok BH-BH gak apa-apa wis ya kan. Beli baju satu aja kalau anak pria simpel Pak. Pak bagus aku mau beli boleh? Boleh. Mamanya sama anak wanita sama. Pak bagus Pak. Bagus banget. Maksudku supaya cepat dibeli terus pulang. Gak taunya begitu dicoba kurang bagus Pak.
pindah mall. 1 baju 5 mall. Grand Indonesia sampai Senayan City. Hebatnya lagi mall kelima dia ngomong, "Pak, kayaknya yang bagus yang pertama tadi, Pak. Kalau dulu sebelum ngerti ya aku dengkulmu meleset ngono. Ya. Tapi sekarang enggak, ayo, ya kan?" Nah, sama loh, ternyata sama ya kan. Jadi kalau dia mau beli apa-apa, wis golek dhewe wis tak tunggu nek kene ya, tak tunggu di sini. Aku di situ, kalau enggak tunggu sambil ngopi karena enggak tahan memang, enggak gampang. Tapi istrimu itu harus didandani. Ya. Jangan rambut lisone akeh. Dandani loh istrimu itu ya kan. Loh, istri dandan itu enggak apa-apa. Saya enggak setuju kalau ada prinsip begini. Istri pendeta itu enggak boleh macam-macam. Loh, macam-macam enggak boleh. Tapi kalau dandan sewajarnya, kenapa enggak? Ya kan? Daripada ibu gembala kayak mayat berjalan pucet gitu ya kan. Akhirnya bapak gembala lebih seneng ngelihat-lihat istri jemaat daripada istri sendiri. Kalau ada gembala di sini, dandani istrimu. Pak Ketua, mana istrinya? Yang mana? Iki wong telu tingak-tinguk sing mana ini? Dandani, bentuk kasih itu dandani istri. Loh, saya ngerawat almarhum istriku itu lama Pak, sakit. Tak rawat. Supaya sehat, enggak taunya mati malah. Ya wes ganti ya kan. Nah, ini sekarang saya rawat juga ya kan. Kata orang-orang jadi istriku tambah gemuk sekarang ya kan. Tambah seger, tambah gemuk. Harusnya itu istrimu itu jadi lebih seger, lebih gemuk. Tapi saya lihat beberapa orang kayak cacingan ini ya kan, tertekan kayaknya kan. Dandani yang sehat, luar dalam sehat gitu loh, ya kan? Siap para pria, dandani istri, rawat ya. Kalau malam itu gini, saya sarankan, saya suka sampai hari ini. Kalau malam saya lihat istriku tidur gitu ya, aku belum tidur. Dasternya nyelengkrah tak benerin gitu loh. Suami itu harus mampu betulin daster, jangan hanya bongkar aja, betul ya gitu. Terus tak delok istriku ya kan tidur, mulutnya begini. Oh, lek tidur itu asli banget wis iki wis asline ya kan, alise asli ya kan, semua tiba ini aslinya. Tak dandani, nah gitu. Supaya menarik, supaya Anda bawa juga enggak minder. Lah sampai bawa istri minder itu kan salah Anda sendiri. Amin. Amin pria. Itu bentuknya kasih. Tunduk sekarang istri. Kan sudah 3 aja ya kan. Rohaninya, talentanya, terus fisiknya. Ini Anda kasih 3-3-nya. Dibetulin 3-3-nya. Ditingkatkan 3-3-nya. Gitu ya. Ya, yang gemuk-gemuk ajak olahraga ya. Saya kalau pagi saya ajak jalan kaki istriku. Saya tadi jalan sini ini muter ini 3 kali sudah 5 kilo lebih di depan gereja sampai sana ini. Ya karena kalau di alun-alun itu yang lalu saya di alun-alun bolak-balik diteleki manuk. Aman. Pulang bau telek manuk kabeh. Sini muter-muter. Saya ajak tapi dia enggak bawa sepatu, akhirnya enggak juga, ya kan gitu. Istri sekarang, ya istri, tanggung jawabnya istri begini. Istri tunduk kepada suami seperti gereja terhadap Kristus, kualitasnya seperti itu. Seperti gereja kepada Kristus, tunduknya istri itu, kualitasnya seperti itu. Jadi harusnya itu gini loh. Begitu Anda nikah itu posisimu itu seperti gereja terhadap Kristus. Ini adanya di Efesus pasal 5 ya, ayat 22 sampai 33. Kira-kira ibu-ibu kalau kualitas tundukmu itu seperti gereja kepada Kristus itu kayak apa sih kira-kira? Ibu boleh jelasin dikit aja sebelum saya jelaskan. Ya, karena saya lihat ibu perlu menjelaskan sedikit ya.
Apa Bu? Tunduknya kepada suami itu seperti Kristus, seperti gereja kepada Kristus. Enggak usah lihat Kristusnya dulu, tapi dirimu sebagai gereja di hadapan Kristus. Saya kasih gambaran dulu. Kalau pimpin pujian kan suka begini. Kemarin 3 kali kebaktian wanita semua MC-nya ya kan. Dan selalu begini, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan. Bayangkan kalau ini dilakukan istri kepada suami. Ayo suamiku, aku beri yang terbaik hari ini. Kira-kira begitu. Menjadi penyembah, pengagum. Nah, saya sudah pancing ini. Kira-kira kayak apa? Singkat saja. Tidak harus seperti yang itu. Jujur dia. Belum ada kayaknya ya. Tapi harus ada karena supaya passwordnya tadi bisa ngebuka berkat. Jadi saya mau kasih tahu begini. Makasih ya Bu. Infonya mewakili semua wanita ya kan. Jadi gini loh, para pria dengerin baik-baik. Kalau Anda tidak mengasihi istrimu, Anda tidak diberkati. Kira-kira begitu. Nah istri, kalau Anda nggak tunduk kepada suami, passwordmu juga nggak akan terbuka. Anda tidak mendatangkan berkat dalam keluarga. Makanya istri harus tunduk seperti gereja kepada Kristus. Kualitasnya seperti itu. Boleh katakan amin? Jadi di dalamnya itu ada rasa kagum, ada rasa hormat, kira-kira begitu ya. Saya kasih 3 hal juga buat istri. Ya, istri tulis begini ya, istri tunduk kepada suami seperti gereja tunduk kepada Kristus. Seperti gereja tunduk kepada Kristus. Satu begini, prakteknya itu begini. Kalau Sarah punya bahasa menyebut Abram itu Tuan, ya kan? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Sarah menyebut suaminya Abraham itu Tuan. Terus kalau dulu kalau nggak salah orang Jawa itu sama suaminya boso loh ya. Iya kan? Sekarang nggak ada Pak, malah halah dapurmu gitu malah sekarang ya kan. Nah yang pertama itu kira-kira begini, nanti tolong dicerna baik-baik ya. Jadi tunduknya istri kepada suami itu seperti gereja kepada Kristus. Yang pertama begini, sendiko dawuh, ini yang pertama. Ngerti sendiko dawuh? Hah? Oh bojoku Manado nggak ngerti dia. Gue tak ajari dewe mi. Sendiko dawuh itu pokoknya nggak bantah sama sekali, kira-kira gitu. Ya, setuju, tunduk, hormat, total, kira-kira gitu. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa Indonesia begini, rasa hormat yang total. Jangan diartikan ini kompromi ya. Kalau suami berdosa juga nggak boleh kompromi. Istri yang nggak tunduk kepada suami itu hari-hari kelihatan sebenarnya. Ya contoh jalan bareng gitu. Itu suami ambil jalan gini, istri jalan sini, gitu karena gitu. Terus ada juga yang nggak tunduk itu begini juga, nggak ngelawan tapi nggak melakukan apa yang suami mau, nggak sepakat gitu, nggak sendiko dawuh, kira-kira gitu. Nggak ngelawan tapi tetap melakukan yang dia mau, itu juga nggak tunduk. Jadi ternyata sulit ya, Pak Edi lagi bimbingan pranikah, tolong nitip ini ya, rasa tunduk itu sampai terbukti begini loh, sendiko dawuh dan sepakat sejalan sama suami itu tadi. Karena kalau nggak sejalan, ingat ya, pokoknya dalam 2 hal ini, suami tidak mengasihi istri berarti password nggak akan terbuka, rumah tangga nggak akan diberkati. Istri nggak tunduk kepada suami, password nggak akan terbuka, rumah tangga nggak akan diberkati. Jadi tunduk yang pertama itu adalah seperti gereja kepada Kristus, itu yang pertama adalah rasa hormat yang total, tapi tidak kompromi ya, gitu. Nggak pakai syarat tunduk. Jadi tunduknya itu bukan karena supaya dia mengasihi, gitu, bukan. Ini satu arah juga. Gitu. 2, tunduknya istri seperti gereja kepada Kristus. Pernah nggak kita mengajarkan jemaat itu supaya melayani asal-asalan gitu? Enggak kan? Waktunya tepat,
main musik yang terbaik, pimpin pujian yang terbagus gitu. Jadi yang kedua begini, pelayanan yang excellent. Jadi istri itu melayani suami itu yang excellent. Jangan melayani suami diatur di meja, ambil botol, ambil sendok, terus suaminya dikentongin. Enggak kerungu, dibuang kok. Woi! Kayak manggil kirek loh ya kan? Datang. Begitu datang duduk, ayo makan. Anu ya, makan sendiri, mami mau bersihin kamar. Tolong nasi kemarin itu dihabisin dulu supaya enggak mubazir. Oh belum makan, ini sudah kenyang. Oh, ini ngasih makan suami kok karak loh ya kan? Suami itu makan itu diatur tuh, ditemenin makan bareng gitu. Aku kapan itu marah ya Mia? Karena dia, papi makan aku gak makan, aku ini malam kenyang, ya wis aku gak makan pisan. Ya dia tahu sekarang, aku kalau makan minta ditemenin gitu. Jadi pelayanan yang excellent. Itu tunduk. Terus tiga, posisi yang benar. Posisi yang benar itu begini. Pernah gak gereja itu berada di atasnya Kristus? Pernah. Sejajar? Enggak juga. Di bawahnya. Nunduk. Jadi memposisikan diri di bawahnya. Ajaran lain, maksud saya di sesi-sesi lain nanti Anda akan tahu Tuhan taruh suami istri itu sejajar, sepadan. Tapi sikap, ini maksudnya sikap. Ya, sikap yang memposisikan diri di bawahnya suami walaupun suaminya nggak lebih hebat dari dia. Di sini ada gembala, boleh angkat tangan? Nggak banyak. Besok musda saya akan ketemu teman lama saya. Teman lama saya ini dulu di sekolah itu suka direndahkan. Karena apa? Orangnya kecil, terus rodok bungkuk titik, wajahnya juga minus, ya kan? Terus potensinya juga pas-pasan, ya. Namanya juga nama orang pinggiran, namanya Simon, mungkin ini nama baptisan ya, Simon Tukimin. Yang hamba Tuhan pasti tahu karena orang Jawa Timur. Terus di sekolah satu angkatan saya ganti, kamu supaya keren, namamu jangan Simon Tukimin, panggilannya Simon Tu. Udah tuh aja, nggak pakai Kimin ya, supaya kayak orang Santung, saya bilang begitu. Terus bapak saya sendiri itu rumahnya dekat dengan gerejanya. Terus saya ngomong, Pak, anu timbangane adoh-adoh Pak, anu mawon gerejane tenggene Simon mawon, mboten usah teng Singosari. Lah bapakku malah jawab begini, emoh aku pendeta klumpras-klumprus ngono. Waduh ngenyeki bapak ini. Sampai gitu loh. Tapi begitu nikah dapat wanita, dia orang Jawa, dapat Medan. Saya enggak rasis ya, ini saya nanti kasih kesaksiannya yang bagus. Dapat orang Medan, bodinya atletis, tinggi besarnya itu enak dilihat gitu loh. Enggak gedebek gitu. Tinggi besar dan atletis gitu, pinter, cerdas, visioner, pengambil keputusan. Terus saya ngomong begini, Mon, biasanya orang kalau nikah sama orang Medan harus pakai marga. Keluarganya pasti minta. Loh, saya harus pakai marga apa ya? Istrimu baru apa? Sinaga. Nah, kamu supaya seimbang pakai si ular putih, saya bilang gitu. Tapi yang saya diberkati itu begini loh Pak. Istrinya yang begitu cekatan, pintar, cerdas, visioner, pengambil keputusan, perhitungannya bagus, itu dia nggak mengambil keputusan, diserahkan kepada suaminya. Suaminya tetap pemimpin, dia nunduk, diserahkan konsep-konsep. Begini Papa, kamu harus lakukan begini, kamu harus lakukan begini. Nah sekarang ini yang terjadi seringkali banyak istri pintar tapi ditambah keminter itu. Cerdas dan visioner tapi ditambah kemendos. Nah itu, tahu kemendos? Ya kayak dirimu itu, ya kan? Jadi di sini kalau ada wanita hebat,
Saya mau kasih tahu, decision maker, keputusan serahkan kepada suami. Jangan Anda biayaan Anda namanya. Seperti itu, nggak tahan. Memang wanita untuk tunduk itu pergumulan berat, apalagi wanita pinter. Sing goblok aja susah nunduk, apalagi pinter gitu ya, kira-kira gitu. Ayo para wanita, supaya rumah tanggamu diberkati, penundukan diri itu sadar. Boleh katakan amin? Wah, saya punya kepala kantor di gereja, orang merah, pinter, cerdas, dosen, ya. Saya nggak lebih pinter, tapi ada bagian-bagian tertentu saya lebih dari dia. Orang kan selalu begitu. Tapi hebat loh dia, kalau berseberangan sama saya begitu. Dia begini, nggak nunduk, nggak diberkati, nggak nunduk, nggak layak. Akhirnya nunduk. Nah, dia juga dapat suami sampai nggak disetujuin sama orang tuanya. Dapat suami orang Madiun masih naik. Yang dekat Sarangan itu apa ya, lupa. Magetan. Magetan masih naik lagi. Ya gitu. Di situ terus kemudian dia itu dosen di Jakarta, pinter, cerdas, kawin sama orang situ, dibawa pulang dia mau. Dan kayak potensinya jadi habis, tapi nggak habis loh. Di situ malah jadi sekretaris lurah, tetap berfungsi. Terus kemudian ternak ayam, telur itu bagus. Terus dia buka homeschooling gratis. Jadi tetap orang itu kalau berpotensi dimanapun nggak bisa terkurung, tetap akan berpotensi. Boleh katakan amin? Jadi ibu-ibu boleh pinter, tapi nggak boleh kemendus, nggak boleh keminter. Serahkan keputusan kepada suami, kecuali kalau suamimu ngomong begini, ya udah mama yang ambil keputusan, nanti papa ngikut. Nah itu nggak apa-apa. Tapi selama suamimu masih pemimpin, biarkan dia yang mimpin. Boleh katakan amin? Nah itu. Terus kemudian itu tadi tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya suami mengasihi, tanggung jawabnya istri tunduk. Nah sekarang fungsi, sekarang fungsi, tanggung jawab dan fungsi. Ini password juga, nggak boleh dilanggar. Tuhan itu menetapkan sebuah keputusan seorang pria itu begini. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3, ayat itu berkata demikian. 1 Korintus 11 ayat 3. Ayo para pria baca ini. 2, 3. Oh bukan ini, kok Kolose ini. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Yuk tolong, 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Ayat itu berkata begini, ayo 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Anda tulis begini ya, ini fungsi pria. Tuhan menetapkan sebuah keputusan. Seorang pria adalah kepala. Gitu. Tuhan menetapkan sebuah keputusan yaitu seorang pria adalah kepala. Dan keputusan ini tidak boleh diubah oleh siapapun. Pria harus berfungsi sebagai kepala. Boleh katakan amin? Tulis dengan huruf besar semua di bawahnya. Pria harus berfungsi sebagai kepala. Ini password. Kalau nggak dikerjakan, rumahmu nggak diberkati. Nah, kata kepala di sini dalam bahasa aslinya menggunakan kata bahasa Yunani itu menggunakan kata kepale. Apa? Kepale, ya. Bahasa Yunani kata kepala menggunakan kata kepale. Nah, kata kepale itu artinya ada 3 dan 3-tiganya harus dikerjakan pria di rumahnya. Para pria katakan amin. Kata kepale itu artinya 3 harus dikerjakan di rumahnya.
Ya, satu kata kepali itu artinya adalah sustainer atau penopang. Pria itu adalah kepala, kepala itu sustainer itu penopang. Penopang. Jadi pria itu adalah penopang. Para pria boleh katakan amin. Karena pria penopang maka pria tidak boleh rapuh. Pria harus kuat. Strong man. Amin. Pria harus kuat. Kenapa? Karena pria yang kuat akan melahirkan keluarga yang kuat. Boleh katakan amin? Pria yang kuat akan melahirkan pekerjaan yang kuat. Pria yang kuat akan melahirkan pelayanan yang kuat. Tapi sayang kalau dibandingkan antara pelprip dan pelwap, pelwap pasti lebih maju. Loh ya, kalau acara wanita biasanya suami cuma nganter terus pulang. Tapi kalau ada acara pria, istri itu bisa nginceng-nginceng. Ada apa ini kira-kira? Iya kan? Jadi pria itu harus kuat. Pria yang kuat kayak apa sih? Oh, yang bodinya maju. Ada pria bodi maju tapi tukang bikin kacau. Jadi gini, kalau ada pria kebentur persoalan, larinya ke meja judi, itu pria lemah. Kalau ada pria kebentur persoalan, larinya ke minum-minum, mabuk-mabuk, itu pria lemah. Tanda paling dekat pria lemah itu begini, kalau ngadepin persoalan, marah-marah, itu pria lemah. Pria yang kuat tetap tenang dalam segala kondisi. Boleh katakan amin? Amin pria? Yang masih tukang marah boleh katakan amin. Dan sekarang ngadepi dengan tenang. Boleh katakan amin? Panik. Itu semua pria. Dan termasuk begini. Ada persoalan pindah gereja. Bayangkan loh kalau kepalanya pindah-pindah. Yang dipimpin mumet itu. Itu. Sustainer, penopang harus kuat. Kedua, arti kedua kata kepali. Maintainer atau pengelola. Maintainer atau pengelola. Pria itu pengelola. Salah satu tanda pria gagal mengelola, anaknya pasti berantakan. Kenapa? Apa yang harus dikelola pria? Yang harus dikelola pria itu begini, perhatikan. Adam diciptakan ditaruh di Taman Eden, disuruh ngelola Taman Eden. Betul begitu? Baru dikasih Hawa, supaya apa? Mengelola keluarga. Jadi Eden dulu baru Hawa. Gak boleh dibalik, ya. Kalau dibalik pusing. Eden dulu baru Hawa. Kerja dulu, punya penghasilan dulu, baru nikah. Kira-kira begitu. Kalau nikah dulu, baru cari pekerjaan, bikin mumet mertua. Nah, gitu. Pendetanya ikut stres. Gitu. Nah, pria harus hebat mengelola dua hal ini. Mengelola pekerjaan kalau dia pembisnis, mengelola pelayanan kalau dia pendeta, dan mengelola keluarga. Apa yang Anda tidak kelola pasti rusak. Makanya kita harus kelola dua-duanya ini benar-benar. Boleh katakan amin? Jadi Pak, di kepala Anda itu ditaruh yang namanya prinsip maintainer. Makanya pria itu kalau nganggur, biasanya pria itu lebih stres daripada wanita nganggur. Kenapa? Karena di kepalanya ada prinsip maintainer tadi. Gitu. Kalau ada pria nganggur dan tetap tenang, itu namanya pria sontoloyo. Nganggur tenang, ya muangane wakeh, turune ngiler, ya kan. Lek wadus nangkali nderum sampai setengah hari, iki pria sakit, ya. Gitu. Maintainer. Terus 3 artinya kepala. Source, sumber. Jadi pria itu sumber. Kalau sumbernya benar, yang disumberin pasti benar. Kalau sumbernya enggak benar, yang disumberin pasti enggak benar. Hati-hati, makanya kalau cari mantu, takono bapake sapa. Kenapa? Karena sumbernya itu. Gitu. Tapi sumber yang benar memberkati yang disumberin. Sumber yang pulih memberkati yang disumberin. Kalau sumber rusak akan merusak semua yang disumberin. Gitu. Makanya para pria ingat ya, kelakuanmu itu yang Anda lakukan itu di luar rumah atau di dalam rumah, yang terlihat maupun tidak terlihat oleh keluargamu,
yang konangan maupun enggak konangan. Semua yang Anda lakukan di luar pulang ke rumah, pasti turun ke anak-anakmu. Makanya pria harus benar-benar hidupnya cocok dengan firman. Boleh katakan amin? Ya. Kepali, ya, sumber. Anda tulis yang saya ngomong ya. Kata sumber, kata bapak, kata kepala itu sama. Jadi bapak itu sama dengan sumber, sumber sama dengan kepala, kepala sama dengan bapak. 3 kata ini sama. Dan semua, ini tulis supaya Anda tahu, semua prahara rumah tangga tidak dimulai dari krisis ekonomi, tapi dimulai dari krisis fatherless. Saya ulangi, semua prahara rumah tangga tidak dimulai dari krisis ekonomi, tapi dimulai dari krisis fatherless. Ya, pria tidak berfungsi sebagai bapak, pria tidak berfungsi sebagai sumber, pria tidak berfungsi sebagai kepala. Jadi para pria yang ada di tempat ini, Anda tidak boleh tidak berfungsi, Anda harus berfungsi. Boleh katakan amin? Pria boleh katakan amin? Apa fungsimu? Kepala. Kepala tadi, kepale ada 3 hal. 1, Anda sebagai penopang. 2, maintainer sebagai pengelola. Jadi pengelola itu Anda ya, gitu. Terus kemudian yang ketiga, source, sumber. Jadi Anda itu sumbernya rumah tangga gitu loh. Nah makanya urutannya begini. Ini Bapa, Kristus nempel, disumberin. Ya kan? Disumberin Bapa. Makanya Yesus itu hanya melakukan apa yang disuruh Bapa gitu kan. Terus ini pria, sumbernya Yesus, nempel ke Yesus, disumberin sama Yesus. Terus ini istri, disumberin sama suaminya. Jadi pria itu harus nempel sama Kristus. Supaya apa? Bisa nyumberin istrinya, bisa nyumberin keluarganya. Ini ditulis ya, pria harus melekat dengan Kristus supaya disumberin oleh Kristus. Sehingga dia bisa nyumberin keluarganya, menyumberi keluarganya. Itu. Sampai di sini paham ya para pria. Ibu-ibu tolong diingetin ya suaminya, karena bicara pria itu Tuhan serius banget urusannya, gitu. Siap untuk jadi kepala para pria? Ya, oke. Sekarang tulis berikutnya. 3 langkah menjadi pemimpin rumah tangga. Nah itu. Anda kalau nggak melangkah nggak jadi pemimpin. Berapa langkah pria? 3 langkah menjadi pemimpin keluarga. 1. Aku mau tanya dulu sekarang. Ketika ular masuk Taman Eden. Ini keluarga pertama kan gagal Pak, namanya Hawa ini, ya kan? Adam dan Hawa. Itu peristiwa Adam dan Hawa itu yang makan buah duluan siapa? Hawa, betul. Makanya nggak ada istilah Adam nafsu, Hawa nafsu. Kenapa? Karena Hawa yang makan buah duluan, ya kan? Tapi Anda harus tahu loh, yang dikejar Tuhan bukan Hawa loh, Adam, ya kan? Adam, ada di mana kamu? Menurut Bapak Ibu, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu. Kalau nggak tahu bukan Tuhan. Tuhan itu tahu persis Adam di mana. Tapi Tuhan juga mau Adam tahu dia ada di mana. Dan Adam yang ngomong. Sekarang ini Tuhan juga tahu siapa Anda. Sembunyi di balik apa Tuhan juga tahu. Termasuk Anda yang sembunyi di balik pelayanan. Tuhan tahu. Tapi Tuhan juga mau Anda sendiri tahu Anda di mana. Adam ngomong. Adam sembunyi di balik pohon. Betul begitu? Pakai cawet daun ara. Nah mungkin ini inspirasi kolor hijau pertama, daun ara. Pakai Adam, aku ada di sini Tuhan. Setelah aku mendengar engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Loh, apa kamu sudah makan buah yang kularang dimakan itu? Adam jawabnya begini, perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Siapa yang disalahkan? Kalau saya peragakan begini Pak,
Perempuan yang kau taruh di sampingku, dialah yang membuat aku makan buah itu. Siapa yang disalahkan? Tuhan. Jadi suami-suami yang rajin menyalahkan istri, Anda sebenarnya menyalahkan Tuhan. Kira-kira kalau pakai bahasa saya itu gini, gara-gara Tuhan taruh dia ini. Nah gitu kira-kira. Jadi kualitas istrimu itu kualitas kepemimpinanmu. Makanya coba para suami lihat istrimu. Ya itu kualitasmu. Jadi jangan ngomong begini, orang kok goblok banget udah diajarin gak bisa-bisa. Loh berarti gobloknya dia itu ya karena goblokmu juga. Gitu kira-kira gitu. Ngerti ya? Mulai sekarang berhenti merendahkan istri. Karena istri itu kualitasmu. Gitu. Aku ada di sini Tuhan. Saya mau kasih tahu sama Anda. Ya. Tuhan itu, Adam ini tidak melakukan beberapa hal dan kita harus lakukan para pria. Itu tadi 3 langkah untuk menjadi pemimpin. Ketika ular masuk Taman Eden, menurut bapak-bapak, ibu-ibu, Hawa ada di mana? Adam ada di mana? Kok sampai bisa ganggu Hawa gitu? Saya dulu pernah dapat pelajaran katanya Adam nggak ada. Saya pernah marah sama pengerja karena ngajar anak saya salah. Dia ngajar begini, Dek, anak saya masih kecil waktu itu. Kamu tahu nggak? Kenapa Hawa bisa sampai diganggu sama ular? Nggak tahu. Karena Adam nggak ada. Pesan moralnya supaya kita nggak sendirian, kira-kira begitu. Akhirnya diganggu sama ular, terpedaya, sampai akhirnya pengen ambil buah itu, makan Hawa, makan. Tiba-tiba Adam datang. Nah begitu Adam datang kasih sama Adam. Adam baru makan, baru nelen Tuhan datang. Adam kaget, nggak ketelen. Makanya setiap pria sekarang ada jendolan di sini. Karena Adam nggak ketelen, ya kan? Karena wanita itu makannya lebih dulu dan lebih banyak sudah turun di sini. Makanya jendolannya lebih gede. Saya bilang, sesat kamu. Adam di mana? Ayo kita cari tahu ya Adam di mana. Kejadian 3 ayat 6. Ayo. Kejadian 3 ayat 6, ayat itu berkata begini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang di mana? Yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun, jadi suaminya di mana? Nah kata bersama-sama itu di ayat ini bapak-bapak bukan begini, bukan Adam ada di sini terus Hawa ada di jalan sana, bukan Adam ada di sini lalu kemudian Hawa ada di hotel apa itu namanya Garden Palace, Patria Palace, bukan begitu, tapi bersama-sama di sini adalah soldier to soldier. Pundak ketemu pundak. Jadi pada waktu ular masuk Taman Eden sampai ganggu Hawa, sampai Hawa terbuai, sampai tertarik. Semua proses itu diikuti oleh Adam karena Adam nempel di pundaknya Hawa. Makanya sampai ada orang bilang begini, terlalu ini Adam, istri nempel di pundaknya, diganggu ular, dia diam saja. Ya, mungkin pada waktu itu Adam punya prinsip diam itu emas. Tapi guru saya mengatakan ada kalanya memang diam itu emas, tapi ada kalanya hanya warna kuning belaka. Tahu kuning belaka? Yang hanyut di kali. Ya, itu bahasa Jawa Timurnya, bahasa Surabayanya yang hanyut di kali. Ya, bahasa Surabayanya taek. Nah itu. Jadi ternyata ada pria emas, tapi ada pria taek, gitu ya kan. Coba lihat sebelahmu itu jenis apa kira-kira ya kan. Pria taek itu kalau ada apa-apa diem aja. Anak pulang malam diem, anak pulang pagi diem, anak pulang hamil diem. Yang begitu makanya
Guru saya berkata begini, dosanya pria itu lebih banyak disebabkan karena apa yang dia tidak lakukan daripada apa yang dia tidak lakukan, yang dia lakukan. Jadi lebih banyak karena nggak berbuat apa-apa, kira-kira begitu. Diam itu Adam, gitu. Jadi langkah pertama menjadi seorang pemimpin, kita jangan lakukan ini, ya. Adam itu diam saja, nggak melakukan apa-apa. Harus menjaga istri. Pemimpin itu harus menjaga istri, menjaga anak-anak. Boleh katakan amin? Jadi langkah pertama menjadi pemimpin keluarga itu harus begini, menjadi imam atau guard, bodyguard, ya. Imam atau guard atau penjaga. Nah gitu. Itu langkah pertama. Jadi seorang pria itu di rumah harus jadi imam atau guard atau penjaga. Makanya ada satu ayat, imam atau guard atau penjaga. Itu langkah pertama. Seorang pemimpin, seorang pria menjadi pemimpin. Makanya ada satu ayat yang berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dan seterusnya. Kata imamat itu Pak, itu kata dasarnya adalah imam, ya, bukan mamat. Tapi Anda beberapa orang mamat banget. Nah mulai sekarang para pria harus menjadi imam di rumah masing-masing. Tugasnya imam itu apa? Yang belum ikut camp nanti ikut camp. Tapi sekarang saya kasih tahu satu aja. Imam itu mendoakan keluarga. Jadi pendoa itu pria Pak, bukan wanita. Pria harus mendoakan keluarga. Saya sampai hari ini masih mendoakan istri. Kalau anak-anak sudah kadang-kadang, karena apa? Mereka sudah punya keluarga. Tapi apa yang saya ajarkan dilakukan oleh mereka juga. Saya sejak tahun 2005, anak saya sekolah saya doakan. Berangkat saya doakan tumpang tangan. Dan pertama saya lakukan ya mengerikan. Karena begitu saya mau berangkat ya, iya Pak sini Papa doain. Tak tumpang tangan saya aja ngomong. Biarlah kiranya berkat-berkat yang pernah turun kepada Abraham, Ishak dan Yakub turun juga ke atasmu secara limpah-limpah. Berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat dalam nama Yesus. Amin. Pertama saya lakukan anak saya begini. Tumben Pak. Tapi saya lakukan sampai hari ini. Kalau saya di rumah terus belum saya doakan, anakku pasti begini, Pak, belum didoakan. Ingat ya, pria itu sumber. Kalau tidak mengalirkan berkat, kutuk dari nenek moyang turun ke mereka lewat kita. Makanya kita harus lepas berkat tiap hari. Para pria boleh katakan amin? Bisa ini dilakukan? Kapan dimulai? Nanti malam. Lepas berkat ke atas istrimu, terus ke atas anak-anak gitu. Ya. Istri juga nanti kalau didoain jangan cengengesan. Imam apa mamat ini? Itu langkah pertama. Ini baru langkah pertama loh. Kalau langkah pertama Anda nggak lakukan, para pria Anda tidak akan pernah menjadi pemimpin yang benar dalam keluarga. Terus langkah kedua. Ketika ular masuk Taman Eden, itu ular itu pakai firman Bapak. Begini dia ngomong sama Hawa. Hawa, apa kata Tuhan tentang buah itu? Terus Hawa jawabnya begini, kata Tuhan jangan diraba, jangan dimakan, nanti kamu mati. Ular langsung ngomong begini, Hawa nggak tahu firman. Kenapa? Karena originalnya nggak ada kata diraba. Tuhan cuma ngomong jangan kamu makan buah ini karena ketika kamu memakannya kamu akan mati. Terus salahnya Adam di mana? Nah saya mau kasih tahu salahnya Adam. Adam itu diciptakan ditaruh di Taman Eden, suruh mengelola Taman Eden, begitu kan? Terus dikasih firman. Hawa sudah ada belum? Belum. Nah, begitu dikasih Hawa, maksudnya Tuhan supaya Adam menyampaikan firman yang dia sudah terima itu kepada istrinya, Hawa. Dari jawaban Hawa itu membuktikan bahwa Adam tidak berhasil mendaratkan firman ke hati istrinya. Nah banyak pendeta seperti itu, mendaratkan firman di hati-hati semua jemaat, tapi di hati istrinya nggak pernah berhasil. Dari jawabannya Hawa itu.
Kalau imam itu membawa keluarga datang kepada Tuhan. Nabi itu membawa Tuhan dan firman-Nya masuk ke dalam keluarga. Nah ini yang kedua. Yang kedua kita harus melakukan tugas tadi sebagai imam atau guard atau penjaga. Yang kedua kita harus melakukan tugas, langkah kedua adalah sebagai imam atau guide atau pembimbing yang mengguiden keluarga. Gitu. Dengan apa? Dengan firman. Kalau keluargamu nggak dikasih firman, jangan heran kalau keluargamu tidak dikuasai firman, tapi dikuasai gadget. Kenapa? Karena nggak ada firman. Jadi para pria pulang dari sini mulai baca firman, terus bagi ke istri, bagi ke anak-anak. Boleh katakan amin? Saya tiap pagi Pak ngobrol firman sama istriku. Jangan tiap pagi hanya ngomongin aja. Saya ini sarapan apa? Kemarin pecel, kemarin itu rawon. Lek pecel terus nak tak pecel dah suwisan loh malah. Udah pagi-pagi ngomongin firman mulai sekarang. Sebelum melakukan apa-apa. Biar baca satu ayat, terus kemudian diomongin firman berdua. Kan Tuhan juga ngajarnya begitu. Apa yang kamu dengar daripadaku hari ini, kamu ajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang dan bicarakanlah pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu di mobil, gitu harusnya. Suami istri itu gitu. Loh saya sering gitu sama istri. Nih ayat ini kan berkata begini-begini. Menurut kami apa? Karena kalau gini, khusus buat teman-teman pendeta, teman-teman gembala. Saya ngomong sama istri, kita sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Terus kalau nggak pernah baca firman, terus mocone lek mau melayani. Kan ada pendeta model begitu. Besok mau melayani, hari ini baca firman, terus nyusun bahan khotbah. Ini sebenarnya tipe-tipe begini ini pendeta kurang ajar nih sebenarnya. Pendeta itu harus baca firman tiap hari. Boleh katakan amin? Makan firman, ya. Saya ngomong di sini yang bulan apa itu ke sini, efeknya juga luar biasa loh. Karena apa? Roh kita itu bisa bertumbuh, menyala kalau kebutuhannya dipenuhi. Kebutuhannya roh apa? Ada 3. 1 worship, 2 true, kebenaran. Terus 3 fellowship. Makanya setelah pandemi, sekarang sudah endemi, harusnya Anda ketemu teman-teman dalam ibadah. Kalau nggak ada pertemuan Anda mati. Pak Edi lagi bimbingan pranikah, itu rata-rata orang banyak sakit jiwa Pak. Nah kalau sakit jiwa terus dinikahkan, ngamuan nanti. Gitu. Nah itu jiwa harus sembuh juga. Jiwa itu kebutuhannya 3. Ya, 1 diterima. Diterima apa adanya. Terus 2 diakui. Diakui itu potensinya. Terus 3 dipercaya. Gitu. Makanya ada banyak orang mudah tersinggung karena nggak dapat itu sebenarnya. Oke. Jadi pria siap untuk jadi imam? Siap jadi nabi di rumahnya? Bawa firman masuk rumah. Terus yang ketiga, ya setelah imam, nabi, yang ketiga adalah raja atau govern atau pemimpin. Raja atau govern atau pemimpin. Raja, govern, pemimpin. Kalau suaminya raja, maka istri harusnya ratu. Kalau sampai ada istri memperlakukan istrinya kayak pembantu, ya suaminya pasti bukan raja itu. Ya, pasti tukang panjat pohon pinang gitu ya kan? Gitu. Istrimu harus ratu loh. Dan Anda sebagai raja atau pemimpin atau govern. Ada 3 tanda seorang pemimpin. Tulis ini, kalau ini enggak ada, kau masih belajar lagi. Ada 3 tanda seorang pemimpin. 1, memberi keputusan. Jadi seorang pria itu harus memberi keputusan Pak. Itu. Para pria siap untuk memberi keputusan? Jangan sampai begini, anak tanya, Pak boleh renang? Tanya mama. Pak boleh nonton? Tanya mama. Pak boleh main ke rumah teman? Tanya mama. Akhirnya anak begini, kalau tanya papa pasti jawabannya tanya mama. Udah langsung aja ke mama. Nah kalau apa-apa langsung ke mama, apa-apa langsung ke mama, lama-lama keputusan pindah di mama. Dan kalau keputusan pindah di mama, maka kepemimpinan pindah di mama juga. Dan kalau sampai
rumah tangga dipimpin oleh istri, maka yang terjadi begini. Pria itu punya otoritas proteksi, terus kalau ada istri tunduk, itu sama dengan ditopang begini. Nah, kalau kepemimpinan pindah ke istri itu sama dengan dibalik begini. Makanya terjadi banyak kekacauan, anak nakal, bandel, brengsek, gak bisa diatur, tomboy, banci, itu berasal dari rumah tangga yang kepemimpinannya diambil alih oleh istri. Memberi keputusan. Boleh katakan amin, pria? Kalau Anda tidak memberi keputusan, itu pun sudah sebuah keputusan. Keputusannya adalah tidak memberi keputusan. Saya ngomong sama anak saya pria itu orangnya agak kalem. Jadi saya ngomong gitu, yo, lebih baik keputusan yang salah dan kamu nabrak tembok, terus kamu gelundung di ruang sebelah, daripada kamu diam di situ tidak ada keputusan, kamu berada di zona nyaman dan kamu mati pelan-pelan. Para pria lebih baik keputusan yang salah dan nanti dibenerin. Boleh katakan amin? Karena apa? Kalau nggak ada keputusan, istrimu pasti berontak. Kalau Anda nggak ada keputusan, anak-anakmu pasti nggak terarah. Karena keputusan orang tua, keputusan seorang pemimpin itu adalah menentukan mau kemana. Boleh katakan amin? Terus yang kedua, tanda seorang pemimpin, memberi arah. Memberi keputusan, memberi arah. Yang ketiga, memberi rasa aman. Pria agak rumit memang. Nah sekarang fungsi wanita, fungsi istri. Itu tadi fungsinya pria. Pria siap untuk melakukan dua hal tadi. Amin pria. Ya, terus istri sekarang. Istri Tuhan tetapkan begini. Kejadian 2 ayat 18. Ayat itu berkata begini. Kejadian 2 ayat 18. Ayat itu berkata begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Anda tulis di bawahnya ya. Jadi Anda tulis begini. Fungsi seorang wanita, fungsi seorang istri. Tuhan menetapkan seorang istri berfungsi sebagai penolong. Nah, kata penolong di situ, ini saya pakai istilahnya wanita bijak yang saya mau ngomong ini. Penolong di situ menggunakan kata Ezer. Ebenezer. Ezer itu artinya penolong yang memiliki hati Allah. Jadi Anda itu para istri menolongnya suami itu pakai hatinya Tuhan, bukan pakai perasaanmu. Para istri boleh katakan amin? Iya. Dan perhatikan baik-baik, kalimat ini tolong ditulis. Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong, tujuannya supaya keadaan suaminya menjadi lebih baik dan semakin baik dan terbaik maksimal. Gitu. Kan begitu, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan menciptakan istri sebagai penolong, tujuannya supaya suaminya menjadi lebih baik dan semakin baik dan sangat baik. Coba sekarang ini Anda evaluasi hadirnya Anda sebagai istri. Suamimu menjadi lebih baik enggak? Kalau enggak berarti ada yang salah. Terus apanya yang harus ditolong? Yuk, para istri ini tugasmu. Istri lebih simpel karena ini harusnya istriku yang bicara ya. Tapi nanti lain kali istriku pasti akan bicara di hadapan Anda. Ya. Istri itu apa aja sih suamimu yang harus ditolong itu? 3 area besar seorang suami harus ditolong istrinya. 3 area besar, area besarnya seorang suami yang harus ditolong istrinya. Enggak boleh ditolong orang lain. 1, pribadinya sebagai seorang pria. Jadi ibu-ibu harus ngakui betul-betul bojomu iki lanang. Ya. Ojo diwadani wong lanang kok kaya banci. Nah gitu ya kan. Tapi banci kok bolak-balik menghamili sampean, ini masalahnya ya kan. Gitu.
Jadi pribadinya sebagai seorang pria. Sebab ada juga istri yang memperlakukan suaminya itu kayak wanita, ya kan? Ngereceh gitu apa, jelimet pesetnya. Akui dia. Pribadinya itu termasuk karakternya gitu loh, supaya karakternya makin baik. Gitu. Di tempat saya itu ada suami istri, waduh pokoknya kalau jam malam gitu terus pintu gerbang saya teng 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 teng, saya sudah tahu ini pasti ibu ini ditempelengin suaminya. Betul. Tapi saya ngomong sama istrinya, suami itu nggak bakal tertolong oleh kata-kata, tapi perilaku. Kalau perilakunya ibu diubah, nanti suami berubah dan dia lakukan betul berubah. Begitu istrinya berubah, ya nggak usah nuntut, berubah, lama-lama suaminya berubah. 3 tahun mati. Untung sudah berubah, ya. Yang nyesel itu nangisnya geru-geru banget istrinya. Oh berubah kok malah mati. Loh daripada dulu belum berubah mati. Terus yang kedua yang harus ditolong karirnya. Karirnya itu berikut keuangannya. Ewa ngono ngatur. Ya, itu ibu-ibu bisa bilang amin. Jadi keuangan suamimu, karirnya itu ditolongin. Itu. Cukupkanlah dengan apa yang ada. Kalau penghasilan suamimu kecil ya cukupkan, karena pasti bisa cukup. Ingat ya, perusak keuangan keluarga itu adalah keinginan. Makanya ibu-ibu harus begini, belanjalah yang harus dibelanja, jangan belanja yang ingin dibelanja. Rusak rumah tanggamu. Ibu-ibu saya kasih sedikit ya, caranya mengelola keuangan menurut firman, supaya mau keuangannya diberkati. Nah, satu, dapatnya harus benar, karena semua yang dapatnya dari salah itu jadi masalah dalam keluarga. Itu satu. Dua itu begini. Kalau sudah dapat berkat gitu ya. Saya tadi pagi itu ketemplak sama renungannya siapa saya lupa aku. Ya termasuk hal memberi itu ya. Dapatnya benar. Terus yang kedua mengelolanya begini. Persepuluhannya harus benar. Ada pendeta yang ngajarin nggak ada perpuluhan, nggak apa-apa. Di jemaat dia ada yang mulai ngikut-ngikut. Ya saya bilang, kalau kamu di gereja ini GPDI menetapkan ada perpuluhan. Nah gitu. Kita kan harus hormat sama organisasi juga. Boleh katakan amin? Persepuluhan harus benar. Kenapa? Karena begini, kalau kita tidak benar dengan yang 10, kita akan bermasalah dengan yang 90. Tulis ini supaya Anda keuangannya kuat. Kuat itu bukan banyak loh, tapi benar gitu ya. Kalau kita tidak benar dengan yang 10, yang 90 akan bermasalah. Nah, begitu. Terus berapa? 3 ya? 3. Persembahannya harus benar. Kalau boleh ibu-ibu persembahan itu dipersiapkan. Ya, jangan mendadak. Sekali waktu di gereja saya ada ibu-ibu setelah ibadah ketemu saya, Pak Gembala, minta maaf. Kenapa tante? Saya tadi keliru ngasih persembahan. Maksudnya mau ngasih 5.000 tapi saya masukkan 100. Terus maksudnya tante gimana? Boleh gak minta kembalian? Saya panggil bendahara, susu. Jadi baru kali ini loh ada persembahan susu ya. Mudah-mudahan di gerejamu Hani gak ada yang begitu. Tolong susu, ya, gitu. Terus kemudian kolektanya ngudal-ngudal gitu, ya, gitu kan. Dipersiapkan persembahan itu. Ada juga suami istri berjauhan begini. Terus begitu persembahan, suaminya minta persembahan ke istri. Ini belasan tahun lalu, ngasihnya perlahan-lahan. Sambil tengok kiri kanan takut dilihat orang. Nerimanya juga hati-hati, malah jatuh. Kelenting. Ini zamannya dulu. Kelinting. Pendetanya ikut nyari. Tuh di situ tuh. Bukan masalah besar kecilnya loh.
tapi rasa hormatmu kepada sang raja itu loh. Boleh katakan amin? Ini ibu-ibu tolong ya bantuin suamimu ya dalam hal ini. Persembahannya yang benar. Terus keempat ya. Keempat, sedekahnya yang benar. Gak boleh pelit kita. Yang pelit katakan amin. Orang Yahudi itu ada budaya begini. Orang miskin boleh minta sama orang kaya. Terus kalau minta harus diberi. Dan memberinya kata Yesus begini. Berilah maka kamu akan diberi. Gitu ya kan? Beri dengan sukatan yang dipadatkan. Supaya kamu diberi berlimpah sampai di ribaanmu. Gitu. Jadi orang Yahudi itu kalau minta ya kan pakai jubah mereka. Jubahnya ditekuk begini. Terus nanti yang memberi itu ambil gandumnya ditaruh di takaran itu. Terus dipadetin begitu. Padetin lagi. Ditaruh lagi padetin. Kayak dulu zaman dulu kalau naker beras begitu ya. Terus ditumpahin. Nah sedekah itu memberi kepada orang itu begitu. Maksudnya gini, hormati yang diberi itu. Jangan direndahkan. Sekalipun dia orang miskin. Dia memang butuh kita tolong. Tapi jangan merendahkan orangnya. Boleh katakan amin? Terus kemudian berikutnya. Ya, sedekahnya harus benar. Terus berikutnya berapa? 5. Belanjanya harus benar. Nah, itu tadi kata si Mongol si wanita itu yang paling berbahaya telunjuknya. Jadi kalau di mall itu tadi ya, jangan beli keinginan tapi beli kebutuhan. Katakan amin. Para pria boleh katakan amin. Ibu-ibu amin. Yang dibeli adalah kebutuhan, bukan keinginan. Terus ada tulis di bawahnya, perusak terbesar keuangan keluarga adalah keinginan sendiri. Gitu. Ayo kita masih satu poin lagi setelah ini selesai, kita pulang. Terus musdah. Ya. Sudah berapa itu tadi? Keinginan, 5. 6 begini. Usahakan menabung. Penting itu. 7 begini. 7. Kalau utang harus punya spirit membayar dengan semangat. Tapi kalau ngutangi nggak dibayar nggak opo-opo. Nah begitu. Itu keuangannya orang Kristen begitu. Jangan kalau ngutang aja ngeruayunya rendah hatinya, tapi begitu ditagih mencak-mencak kayak pendekar. Ya, kalau utang punya spirit semangat membayar, kalau ngutangi nggak dibayar nggak apa-apa. Ini prinsip. Ini. Terus sekalian supaya Anda tahu kerja benar, cari duit yang benar. Orang bekerja itu dasarnya ada 3. Ini istri nolongin suami ya. 1, dasarnya orang kerja itu begini. 1, cari duit. Orang yang kerjanya tujuannya cari duit, ini berbahaya. Kenapa? Pasti memperkaya diri, pasti menghalalkan segala cara. Makanya dulu ada lagu, bagus nanti tolong di gerejamu dinyanyikan ya. Dulu ada lagu begini. Apa yang dicari orang uang. Loh masih ingat? Karena kepalamu memang isinya uang itu ya kan. Ini yang dapat lagu ini saya yakin orangnya berohani banget. Karena kerohanian itu diukur dari uang. Pak Mande juga ngomong orang gak beres dengan uang, yang lain gak beres. Nah saya punya prinsip, di ajaran saya begini. Kita itu harus setia dengan perkara kecil, setia dengan uang, setia dengan pasangan. Orang yang gak setia dengan uang susah setia sama pasangan. Gitu. Apa yang dicari orang uang. Cuman dibolak-balik aja, bolak-balik aja. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam.
Uang, 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 uang. Wah ini kalau buat kur bagus. Terus yang diikutkan kur itu pilih bapak-bapak, ibu-ibu yang gendut-gendut ya. Terus pakai batik semua, jejer-jejer di depan. Jadi kayak celengan Semar jejer-jejer ya. Bukan Tuhan Yesus, itu bait 1. Bait 2 begini. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Cuma dibolak-balik. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, sore, malam. Ayo ingetin teman-temanmu sebelah-sebelah sambil katakan begini. Kamu, ayo. Kamu, 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 kamu. Terus Anda pelototin sambil katakan begini. Yang mata duitan. Orang mata duitan pasti menderita, percayalah. Kita nggak boleh mata duitan. Boleh katakan amin? Jadi orang kerja itu tujuannya 1 cari uang, ini bahaya. 2 orang kerja tujuannya dasarnya aktualisasi. Ada yang begitu. Itu hanya orang yang butuh pengakuan. Tapi yang bagus itu yang nomor 3. Orang kerja tujuannya adalah membangun kehidupan. Boleh katakan amin? Ya, orang melayani hamba Tuhan dasarnya juga 3. Nah ini kalau di sini ada hamba Tuhan, Anda di mana nanti Anda yang menilai. Orang melayani itu dasarnya 3. 1, job. Nah job ini kayak pekerjaan. Ya, khotbah dapat PK pulang. Tiap bulan dapat perbulan. Nah gitu. Ini juga yang ngejar uang yang begini job. Hamba Tuhan pakai job, ya kan? Terus kedua, prestise. Nah, prestasi. Orang yang pelayanannya dasarnya prestasi itu pengen jadi ini, pengen jadi itu, ngejar ini, ngejar itu. Kalau dua-duanya job dan prestise sudah mata duitan, ambisi besar, biasanya gitu. Orang melayani dasarnya yang ketiga, calling, panggilan. Nah kalau panggilan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang dasar pelayanannya itu panggilan, tandanya ada 3. 1, enjoy. Mengerjakannya itu bahagia, enggak beban, enggak berat, seberat apapun tetap bahagia. Amin. 2, enjoy dalam proses. Jadi kalau ada proses tetap enjoy. Terus 3, berbuah. Nah istri nolongin ini semua, karir suamimu. Boleh katakan amin istri? Terus yang ketiga, apanya yang harus ditolong suamimu? Kebutuhannya. Apa kebutuhannya suami? Kalau dibuat list, kebutuhannya suami itu nomor 1 adalah seks, ya gitu. Jadi ibu-ibu, kebutuhan suamimu nomor 1 apa? Seks, ya. Sebab ada ibu-ibu yang menghukum suaminya, ya kan? Mosok sebulan kok mens 3 kali, diganjel terus gak pernah berhenti-berhenti. Lagi men. Kasihan loh itu suamimu, ya. Apalagi yang masih muda-muda itu. Kenapa? Karena pria itu enggak kayak wanita. Pria itu di kepala pria itu satu hari berapa jam? 24 jam terlintas yang namanya seks di kepala pria itu sebanyak 240 kali. Bayangkan itu setiap hari loh. Termasuk duduk di sini nih sudah berapa jam, ya kan? Walaupun ini acara rohani gitu. Wong kepala pria itu kalau digoyang begitu bunyinya sek-sek gitu. Sek-sek. Itu sebenarnya di batu pria-pria itu ada tulisan seks gitu. Itu yang bisa melihat hanya pembicara, lainnya belum bisa melihat. Bayangkan kalau, makanya saya bawa terus istriku. Kenapa? Lah kalau pria ini nanti tanggal 1 saya ke Palangkaraya, terus ke Sampit, ke Lamandau, ke Pangkalan Bun baru pulang. 5 hari terpisah. 5 hari sudah berapa kali? 1 hari 240 kali, 3 hari 720. Seminggu sudah. Kalau pria kelamaan ngelihat daster dijemur, geringingan, itu baru daster loh ya. Itu makanya
Sudahlah ibu-ibu, pokoknya kalau suamimu nggak pandang umur ini, pokoknya kalau suamimu sudah garuk-garuk kepala begitu ya, itu sebenarnya kepala yang lain juga pusing. Digaruk-garuk kepala, udah ibu-ibu tinggal berdiri di pintu kamar terus nyanyi ya kan. Mari masuk, mari masuk. Terus bapak-bapak jalan pelan-pelan sambil nyanyi juga. Lebih dalam lagi ya. Terus gini, yang namanya wanita itu kan ada yang masa namanya menopause ya kan. Itu pasti nggak kayak zaman muda. Tapi sekarang begini Bapak Ibu, Anda perlu tahu bahwa di apotek-apotek juga sudah dijual yang namanya gel supaya apa? Nggak sakit. Karena apa? Wis tuwek aja diajari. Ini seks ini buat pria penting banget. Kenapa? Ya karena kalau pria itu punya masa yang harus dilepas. Kalau itu nggak dilepas, prostatnya pasti nggak sehat gitu. Makanya ditolongin ya. Udah demi prostatmu, ayo. Lu bapak-bapak langsung semeringah lu wajahnya. Tapi bapak-bapak nggak usah pakai kuku bima, nggak usah. Wong kukumu aja cuklek mau kuku bima ya kan, nggak usah. Pokoknya yang sehat-sehat saja. Boleh katakan amin? Yuk kita tundukkan kepala. Masih satu ya? Sudah kebutuhannya itu. Kan istri yang ditolong suaminya itu pribadinya, karirnya, kebutuhannya. Sudah ya kan? Bisa dilakukan masing-masing bagiannya. Nggak usah nuntut. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Firman-Mu